Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di InStory. Kali ini kita akan membahas serial televisi animasi Marsha and the Bear. Mengapa Marsha selalu bersama si beruang? Kemanakah ayah dan ibu dari Marsha? Ini yang selalu menjadi pertanyaan beberapa orang yang menontonnya. Marsha and the Bear mulai ditayangkan di salah satu televisi swasta Indonesia pada tahun 2013. Serial anak kecil berkerudung ungu ini menjadi salah satu serial animasi yang memiliki banyak penggemar. Tingkahnya yang menjengkelkan namun lucu membuat orang-orang betah untuk menontonnya. Marsha and the Bear merupakan serial animasi Rusia yang diproduksi oleh Animacode Studio. Serial Marsha and the Bear ini menceritakan petualangan seorang gadis kecil bernama Marsha dan beruang yang merupakan temannya. Tapi, jika kamu perhatikan, mengapa Marsha selalu terlihat sendirian dan tidak pernah bersama orang tuanya? Rupanya, ada berbagai versi mengapa Marsha selalu terlihat bersama teman beruang. Versi pertama, dilansir dari Mystery Fact, Marsha adalah anak kecil korban dari keganasan beruang sirkus yang lapar. Saat itu, ia bersama keluarganya sedang menyaksikan atraksi beruang dalam sebuah sirkus. Setelah acara usai, gadis kecil itu lepas dari pengawasan orang tuanya dan pergi menuju ke kandang beruang sirkus. Beruang sirkus yang disaksikan di panggung sangat lucu dan lincah dengan atraksinya. Ketika dipertunjukkan masih di dalam bayangan anak kecil itu. Namun, beruang yang ia temui ternyata amat berbeda dengan acara sirkus yang telah Marsha saksikan. Tragisnya, Marsha akhirnya dianggap sebagai santapan beruang sirkus yang lapar. Akibat kejadian naas itu, orang tua Marsha pun depresi karena mereka merasa tidak bisa menjaga anaknya dengan baik, hingga meninggal dengan tragis. Alhasil, orang tuanya pun melakukan hal yang cukup menyedihkan, yakni melakukan bunuh diri. Itulah sebabnya orang tua Marsha tidak pernah ditayangkan di kartun Marsha and the Bear, karena untuk menghormati kepergian dari orang tuanya. Sang penulis naskah cerita Marsha and the Bear menghormati orang tua Marsha. Selain itu, Marsha sangat menyukai hewan beruang. Penulis ingin mengobati rasa sakit hatinya kepada si beruang dengan membuat seolah-olah beruang tersebut takut kepada Marsha. Kemudian, penulis memasukkan beberapa karakter binatang di serial ini, diantaranya karakter panda yang merupakan figur saudara sepupu Marsha yang berasal dari China. Di kehidupan nyatanya, Marsha mempunyai sepupu jauh yang berasal dari China, dan mereka selalu bertengkar. Kemudian ada karakter kelinci, teman Marsha yang nakal. Di kehidupan nyatanya, Marsha mempunyai seorang teman yang cukup nakal, dan ini digambarkan di tokoh kelinci ini. Karakter penguin, walau jarang muncul di serial ceritanya, tapi di kehidupan nyata, saudara Marsha ini masih hidup dan benar-benar ada. Dan dialah yang membuat cerita Marsha and the Bear. Dia mengubah semua kenangan buruk menjadi sebuah film yang menarik dan lucu, hingga akhirnya menjadi idola tidak hanya di Rusia, bahkan sampai ke seluruh dunia. Untuk versi keduanya, dikutip dari Brilio.net, animasi Marsha and the Bear merupakan adaptasi dari cerita rakyat Rusia dengan judul yang sama, namun cerita yang berbeda. Dalam cerita rakyat tersebut, Marsha tinggal bersama kakek dan neneknya. Lalu, suatu hari, teman-teman Marsha mengajaknya pergi ke dalam hutan. Saat di dalam hutan, Marsha terpisah dengan teman-temannya, dan ia pun tersesat. Setelah berjalan mengelilingi hutan cukup lama, akhirnya Marsha melihat sebuah rumah, yaitu rumah seekor beruang. Marsha pun masuk ke dalam rumah dan ternyata beruang ada di dalamnya.
Beruang tersebut menangkap Marsha dan mengatakan bahwa beruang tidak akan memakannya jika Marsha ingin bekerja untuknya. Akhirnya, selama beberapa waktu, Marsha bekerja untuk beruang, mulai dari memasak, memetik buah, hingga membersihkan rumah. Suatu hari, Marsha rindu dengan kakek dan neneknya. Marsha lantas membuatkan kue untuk mereka dan menyuruh si beruang untuk membawakan kue tersebut untuk kakek dan neneknya. Sang beruang setuju untuk membawa kue tersebut ke kakek dan neneknya, tapi dengan syarat bahwa Marsha selamanya menjadi pembantunya. Marsha menyetujuinya dan mengantar kue tersebut. Karena Marsha anak yang cerdas, dia menyusup masuk ke dalam keranjang kue yang dibawa beruang. Akhirnya, Marsha terbebas dari beruang dan dapat bertemu dengan kakek dan neneknya lagi. Jadi, alasan Marsha sendirian pada versi pertama karena keganasan beruang. Serial Marsha and the Bear dibuat untuk menghargai orang tua Marsha. Maka kartun tersebut tak pernah memperlihatkan orang tuanya di dalam animasinya. Selain itu, beruang yang selalu diganggu Marsha dalam kartun tersebut memang sengaja dibuat merasa takut kepada bocah cilik itu untuk mengenangnya. Tapi di versi kedua, Marsha and the Bear merupakan cerita rakyat Rusia. Cerita rakyat tersebut menjelaskan bahwa Marsha adalah anak yatim piatu yang dirawat oleh kakek dan neneknya. Kisah tersebut yang kemudian diangkat menjadi serial animasi, lalu dibuat dengan karakter yang lucu dan ceria. Nah, menurut kalian, yang manakah versi yang menginspirasi cerita serial Marsha and the Bear? Atau mungkin juga penulis menggabungkan kedua versi tersebut untuk ide cerita serial ini? Oke guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Kalau kalian menyukai video ini, dukung kami terus dengan like dan subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih. Bye.